Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Fulham. Michael Carrick melanjutkan tren positifnya bersama Manchester United. Di laga kali ini, manajer asal Inggris itu berhasil mengalahkan Fulham dengan skor akhir 3-2. Sejatinya, tim tamu mampu memberikan perlawanan yang cukup alot, nyaris membuat MU dipaksa bermain imbang di rumah sendiri. Namun Carrick kembali memperlihatkan bahwa efektivitas masih menjadi karakter utama MU besutannya. Setelah nyaris tertahan lewat gol di menit akhir, MU mencetak gol penentu lewat Benjamin Sesko yang baru masuk. 3 kemenangan beruntun berhasil dicatatkan Red Devil asuhan Michael Carrick ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Manchester United tidak melakukan banyak perubahan di dalam line up yang mereka turunkan kali ini. Bryan Mbeumo tetap dipasang sebagai ujung tombak, ditopang trio Ahmad, Bruno, dan Cunha. Cunha di sini diplot sebagai winger kiri menggantikan Dorgu yang mengalami cedera. Di sisi lain, Fulham juga tidak melakukan banyak perubahan dalam skuadnya. Marco Silva cuma mengganti peran Kevin dengan Chukwueze di sektor winger. Sisanya masih menurunkan line up yang sama seperti saat melawan Brighton. Dari level dan kualitas, Fulham adalah tim yang berada di bawah dua lawan MU sebelumnya, Man City dan Arsenal. Namun ternyata di laga ini, tim asal London tersebut justru memperlihatkan level permainan yang cukup merepotkan MU. Dari statistik, mereka unggul XG, meski lebih banyak dari bola mati, serta unggul possession. Menghadapi press Fulham, MU sendiri build up menggunakan skema 3 back. Terlihat Dalot akan merapat ke tengah, sehingga membentuk struktur 3 back asimetris dengan Maguire dan Lisandro. Sang tuan rumah tampaknya ingin mengambil inisiatif bermain ofensif sejak awal laga. Hal ini terlihat dari tingginya garis pertahanan yang mereka terapkan. The Red Devils juga menempatkan hingga 5 pemain di depan yang bertujuan untuk mendominasi area pertahanan Fulham. Fulham sendiri tidak terlalu agresif dalam melakukan pressing. Tetapi ketika tanpa bola, mereka menerapkan garis pertahanan yang relatif tinggi. Joachim Andersen dan kolega mencoba menjerat pemain MU yang punya serangan kilat ke dalam offset trap mereka. Garis pertahanan tinggi dari kedua tim membuat permainan berjalan dengan intensitas cepat sejak awal. Baik Fulham maupun MU sama-sama sering ciptakan situasi transisi sepanjang 15 menit awal. Di era Carrick, MU punya ciri khas yaitu sering mengekspos area sayap pertahanan lawan dengan switch play. Ciri itu kembali terlihat di laga melawan Fulham. Seringkali serangan-serangan MU bermula dari sisi sayap, terutama sayap sebelah kanan. Mereka tidak langsung menyerang lewat sisi tersebut. Perpindahan cepat atau switch play dilakukan untuk mengakses Amad Diallo saat pertahanan Fulham dipancing berada di sisi kiri serangan. Kembali, Lisandro progresi untuk memancing pertahanan ke sisi kiri, lalu mengirim bola ke Maino untuk dipindah ke Amad Diallo. Tujuannya untuk ciptakan situasi 1 versus 1 seperti ini, lalu Amad pilih lakukan cut inside dan shooting. Fulham sendiri sejatinya bisa merespon dengan baik serangan ini. Terlihat dalam beberapa situasi, mereka mencoba menang jumlah atau setidaknya mengimbangi jumlah para pemain MU di sayap. Hal ini juga berarti mereka bergeser cepat ke sisi Amad Diallo. Pun begitu, MU tetap berhasil mengakali pertahanan Fulham, terutama menggunakan para pemain bertipe agresif. Di sini, Amad menerima bola sirkulasi dan Cunha berhasil menerobos via half space kanan. Kemampuan progresi bolanya memaksa Cunha melakukan pelanggaran. Wasit sempat menunjuk titik putih, tetapi kemudian dibatalkan menjadi free kick setelah melalui tinjauan VAR. Fulham memang bisa bernapas lega karena MU tak jadi mendapat penalti. Namun justru dari free kick inilah gol pertama lahir. Umpan Bruno ke tiang jauh disambut dengan tandukan meyakinkan Casemiro.
bola bersarang ke gawang Bernd Leno dan membuat MU memimpin. Di pelanggaran tadi, role Cunha sendiri cukup menarik, lantaran ia sebetulnya diplot sebagai winger kiri, namun bisa berada di kanan. Jika dilihat di sini, shape 3-2-5 Carrick menempatkan 3 pemain bertipe free roaming di depan, Bruno, Cunha, serta Mbeumo. Beberapa kali terlihat juga, Cunha mencoba mengekspos gap atau celah antar back berkat role-nya ini. Di babak kedua, serangan dari sisi kanan masih menjadi rute favorit MU untuk cetak gol. Kombinasi serangan sayap, high press, dan role Cunha kembali membuat publik Old Trafford bergemuruh. Di sini, Cunha melepaskan crossing yang berhasil diblok Anderson dan dikuasai oleh para pemain Fulham. Namun, counter press para pemain MU membuat Robinson panik dan tidak sempurna memberi umpan. Bola kembali dikuasai tim tuan rumah. Casemiro melihat Cunha bergerak di half space. Pemain asal Brasil itu pun melakukan no look pass membebaskan Cunha yang akhirnya kembali getarkan jala Bernd Leno. 2-0. MU memang berhasil mengeksploitasi sisi sayap pertahanan Fulham. Namun ternyata mereka punya kelemahan serupa. Marco Silva terlihat beberapa kali mengekspos celah di area sayap mereka, terutama di sektor sebelah kanan, namun masih bisa ditutup Casemiro. Ketika build up, sisi ini kerap jadi target. Maino dan Casemiro terlihat press tinggi ke sisi kanan, namun dengan mudah kombinasi umpan menerobos press MU ini, hingga Smith Rowe bisa switch ke sisi kiri. Di situasi transisi, Fulham juga kerap memanfaatkan area ini untuk diekspos. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dari Fulham, tetangga Chelsea ini seringkali mengekspos ruang antar lini dan half space saat MU lakukan press tinggi. Di beberapa momen, terlihat para pemain Fulham berdiri di ruang antar lini untuk mendapatkan momentum serangan dan menerima operan dengan bebas, lalu tinggal berhadapan dengan backline. Di sini Berge bisa dengan bebas lakukan progresi hingga melewati lini tengah dan memberikan operan ke area kanan pertahanan. Cara Fulham mengakuisisi ruang antar lini ini hampir berhasil membuat mereka tertipis ketertinggalan. Terlihat Robinson lakukan penetrasi ke ruang tersebut. Ia lakukan kombinasi dengan Berge lalu ke Smith Rowe. Di sini Smith Rowe lakukan penetrasi juga, hendak melewati lini tengah sebelum akhirnya dijatuhkan tepat di depan kotak penalti. Free kick yang dieksekusi Raul Jimenez membentur pagar hidup MU. Bola disambar Chukwueze, namun kembali membentur. Dari bola muntah tersebut, Quencha berhasil getarkan jala Senne Lammens. Sayang, golnya dianulir karena offside. Eksploitasi sisi kanan pertahanan MU akhirnya tidak sia-sia. Setelah mencoba beberapa kali, Fulham berhasil memanfaatkan area kanan pertahanan tersebut yang terlihat makin banyak menyisakan ruang sejak Casemiro ditarik. Diawali serangan saat lini tengah MU naik untuk press. Terlihat Dalot sudah diisolasi 2 pemain yang kemudian salah satunya yaitu Jimenez lari dari sisi jauh. Berge mengirim umpan terobosan ke Jimenez yang bergerak dari sisi tersebut. Dalot tampak tak bisa mengejar pemain asal Meksiko itu. Sementara Ugarte sedang naik tinggi. Maguire yang menjadi satu-satunya cover akhirnya harus melakukan tackle yang membuat wasit menunjuk titik penalti. Jimenez yang mengambil sendiri tembakan penalti tersebut tidak kesulitan ceploskan bola ke dalam gawang Lammens. 2-1. Di babak tambahan, Fulham berhasil hidupkan harapan lewat gol indah yang dicetak Kevin Santos. Kembali dalam prosesnya, ada upaya untuk mengeksploitasi celah di half space. Sessegnon terlihat berdiri di ruang tersebut. Pemain yang pernah membela Tottenham Hotspur ini langsung melakukan kombinasi dengan Kevin yang lakukan cut inside dan langsung lepaskan tembakan indah ke gawang Lammens. 2-2. Sayangnya setelah ciptakan gol penyeimbang, Fulham lengah. Tak berselang lama, MU membalas melalui Benjamin Sesko yang baru masuk. Kembali tercipta celah di area kiri pertahanan Fulham. Lisandro sodorkan umpan direct ke Ahmad. Pemain asal Pantai Gading itu pun lakukan kombinasi segitiga dengan Mazraoui dan Bruno. Bruno lalu tuntaskan aksi dengan umpan silang ke Sesko yang kemudian sukses dikonversi menjadi gol oleh sang striker. 3-2.
Masuknya Šeško memang digadang-gadang untuk bermain mengandalkan crossing dan ia sempat mengancam gawang Leno sebelumnya. Gol Šeško menyudahi perlawanan Fulham pada pertandingan yang dihelat di Old Trafford tersebut. Lewat kemenangan yang didapat di pertandingan ini, Carrick resmi catatkan hat-trick, 3 kemenangan dari 3 laga yang sudah ia jalani. Carrick juga sama sekali belum tersentuh kekalahan dalam 6 laga yang sudah ia mainkan sebagai pelatih MU. Posisi Man United di tabel klasemen juga ikut diuntungkan. Mereka kini bertahan di urutan keempat klasemen atau tepat di zona Liga Champions, total 41 poin dari 26 pertandingan. Selanjutnya, MU akan bertemu Tottenham Hotspur yang di laga lain berhasil menahan imbang Man City. Patut kita nanti seperti apa akhir perjalanan MU di musim ini bersama Michael Carrick. Apakah bisa masuk zona UCL musim depan atau tidak?